Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Amelia, NPM 20111100 kelas PGMIB. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan ruang lingkup IPS. Yang kedua adalah hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial, persamaan dan perbedaan. Yang ketiga adalah fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Yang keempat, IPS dalam ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah struktur materi IPS dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Yang pertama, pengertian IPS. IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Yang kedua adalah tujuan IPS. Sejarah Harki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup IPS. Ruang lingkup kajian IPS meliputi A. Substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat atau aspek teoritis. B. Gejala masyarakat dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat atau aspek praktis. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dengan generalisasi IPS yang dikembangkan. IPS berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang meliputi geografi, ekonomi, politik, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, sosial, dan hukum. 2. Persamaan IPS dan ilmu-ilmu sosial. Menurut Edgar B. Wesley, Mukminan dan kawan-kawan, persamaan antara social studies dengan social science terletak pada sasaran, yakni sama menjadikan manusia sebagai sasaran atau objek kajian. 3. Perbedaan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Adapun perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Selanjutnya, fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fakta mempunyai arti, hal, atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah suatu istilah atau pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. 3. Generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Dan yang keempat adalah teori. Teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan paduan eksplisit bagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan perkembangan mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisikal, dan spiritual. Materi selanjutnya adalah IPS dalam ilmu sejarah. Sumbangan ilmu sejarah bagi ilmu pengetahuan sosial berupa kumpulan tentang pengetahuan masa lalu yang memberikan pandangan bermakna terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini dan apa yang diharapkan di masa datang. Yang kedua adalah IPS dalam ilmu geografi. Secara etimologis, geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menggambarkan keadaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Yang ketiga adalah IPS dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber-sumber yang terbatas dengan cara
atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif atau tidak terbatas. Selanjutnya, IPS dalam ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan baik secara warga negara maupun hubungan sesama warga negara. 2. IPS dalam ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin yaitu psychus yang berarti teman, keluarga, dan masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. 3. IPS dalam ilmu antropologi. Menurut Aswata, secara harfiah antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu artopos berarti manusia dan logos artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang keempat adalah IPS dalam ilmu psikologi. Ilmu psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani psyche atau berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.